Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk menerima dan memahami firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 9 yang berkata demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, latar belakang dari ayat ini adalah ketidakdewasaan rohani melanda gereja di Korintus. Anggota gerejanya terdiri atas para petobat baru, serta ke dalam persekutuan gereja di sana banyak sikap ambisi dan aktivitas yang mereka telah kenal dalam kehidupan penyembahan berhala mereka, dan mereka tetap lakukan. Jadi, tidak mengherankan apabila gereja ini jauh sekali dari kata ideal yang seharusnya untuk memuliakan Allah, tetapi mengarah kepada saling menonjolkan diri satu dengan yang lain. Semangat lama yang terbawa-bawa ini akhirnya menunjukkan dirinya dalam perpecahan dan perselisihan ketika sebagian orang memandang pekerjaan Allah semata-mata adalah memimpin orang lain dengan terpecah-pecah menjadi golongan Paulus, Apolos, dan lain-lain. Paulus berusaha memperbaiki persoalan ini dengan menekankan bahwa kita semua adalah rekan sekerja yang bersama-sama bekerja bagi Allah dan kerajaannya. Bekerja bersama bagi Allah adalah bagian dalam anugerah Tuhan. Allah adalah Tuhan yang empunya tuaian, dan kita hanyalah pekerja yang bersama-sama bekerja di ladang anggurnya. Sebenarnya dalam kemahakuasaannya, Allah tidak membutuhkan mitra, karena Allah sendiri adalah pencipta alam semesta dan sumber dari kehidupan. Allah dalam Kristus Yesus telah menyediakan keselamatan secara cuma-cuma bagi kita, tanpa manusia harus berusaha. Namun pada kenyataannya, Allah sejak dari semula melibatkan orang-orang pilihannya untuk mengerjakan kehendak dan rencananya. Allah melibatkan orang-orang percaya yang membantunya sebagai mitra dalam menyebarkan kabar sukacita tentang kasih-Nya kepada dunia ini. Allah bisa saja menuliskan pesan kasih-Nya di langit atau menyampaikannya melalui para malaikat, tetapi Ia memilih untuk melakukannya melalui manusia. Manusia memiliki perannya masing-masing, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus yang memberikan contoh pelayanannya. Paulus bersukacita karena mendapatkan hak istimewa untuk menjadi penanam benih yang baik di dalam hati manusia. Ia menyatakan bahwa Apolos bertugas menyiram benih tersebut, tetapi Allah yang adalah sumber memberi pertumbuhan. Sekalipun Allah yang memberi pertumbuhan,
si penanam dan si penyiram dapat menjadi penolong yang dahsyat dalam membantu pekerjaan Allah agar berhasil, karena mereka adalah kawan sekerja Allah. Demikian pula sebaliknya, apabila kita tidak setia dan melayani secara asal-asalan, kita akan menghalangi kegerakan dan pekerjaan Allah. Bekerja bersama untuk Allah, posisi yang penting dan menonjol. Seringkali seorang dokter yang terkemuka meminta salah seorang dokter muda untuk menjadi asistennya. Dokter muda tersebut belajar dari pengalaman seniornya. Acap kali seorang pelatih terkenal menyertakan pelatih-pelatih yang lebih muda setiap kali ia melatih, bukan hanya untuk memberikan pelayanan, tetapi juga untuk mempelajari apa saja yang bisa mereka petik dari sang pelatih kepala. Di dalam pelayanan kepada Tuhan kita mendapatkan hak istimewa untuk bekerja bersama satu dengan yang lain dan belajar dari satu sama lain supaya kita dapat semakin efektif melayani umat Allah. Kita seharusnya bersuka cita karena memperoleh kehormatan dan hak istimewa untuk bekerja bagi Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan, keberhasilan pasti terjadi apabila kita percaya kepadanya dan dengan sungguh-sungguh berusaha dipakai olehnya. Tuhan kita akan membantu dan bekerja di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita menjadi pengikut yang berarti baginya. Allah kita sedang bekerja di dalam kita dan akan bekerja melalui kita, sementara kita bekerja bersama orang lain untuk memperlebar kerajaannya. Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, menjadi kawan sekerja Allah sesungguhnya bukan hanya sebuah panggilan mulia, tetapi juga sebuah tanggung jawab rohani yang menuntut keseriusan, kesetiaan, dan kerendahan hati. Jemaat di Korintus pada zaman Paulus mengalami persoalan besar karena masih terbawa dalam pola pikir dunia lama, sehingga mereka lebih suka mengelompokkan diri berdasarkan figur manusia daripada menyadari bahwa semua pelayanan itu pada hakikatnya adalah karya Allah. Inilah bahaya yang juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita sekarang. Kita sering tergoda untuk mencari pengakuan manusia, mengukur keberhasilan pelayanan berdasarkan popularitas, atau merasa iri hati jika pelayanan orang lain tampak lebih berhasil daripada kita. Padahal, kawan sekerja Allah berarti kita dipanggil untuk mengosongkan diri dari ambisi pribadi, membuang jauh-jauh sikap saling menonjolkan diri, dan sebaliknya bekerja sama dalam kesatuan tubuh Kristus untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Allah. Kita harus sadar bahwa tidak ada satupun pelayanan yang berdiri sendiri, sebab setiap orang percaya dipanggil untuk mengambil bagian dalam sebuah rangkaian pekerjaan besar Allah yang hanya dapat berhasil apabila semua bagian tubuh Kristus bekerja bersama. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi hanya Allah yang memberi pertumbuhan. Dengan kata lain, kita semua hanyalah alat yang dipakai untuk menjalankan rencana agung Tuhan. Dan kehormatan terbesar bukanlah terletak pada siapa yang melakukan bagian terbesar, melainkan pada kerelaan hati untuk dipakai dalam apapun yang Allah percayakan kepada kita. Selain itu, menjadi kawan sekerja Allah juga berarti kita belajar untuk mengerti bahwa pelayanan itu bukan sekedar aktivitas lahiriah, tetapi suatu keterlibatan batiniah yang lahir dari kasih dan ketaatan. Seorang kawan sekerja Allah sejati tidak hanya bekerja ketika ada yang melihat atau melayani hanya ketika merasa nyaman, melainkan tetap setia melayani meskipun tidak ada sorak-sorai manusia yang memuji. Kita bekerja bukan karena ingin mendapat tepuk tangan, melainkan karena ingin menyenangkan hati Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita. Hal ini mirip dengan seorang petani yang setia menabur benih meski hujan belum turun, karena ia percaya pada musim menua yang akan datang. Begitu pula kita dalam pelayanan. Ada saatnya kita menabur dengan air mata, menanggung kesulitan, bahkan menghadapi kekecewaan ketika hasil yang diharapkan tidak segera tampak.
Tetapi disitulah kita belajar bahwa setiap jerih lelah dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kita dipanggil untuk terus bertekun, sebab Allah melihat kesetiaan kita, dan Ia sendiri yang akan memberikan pertumbuhan sesuai dengan waktunya. Inilah sebuah penghiburan sekaligus dorongan bagi kita semua, bahwa sekalipun dunia bisa mengecilkan arti pelayanan kita, Allah tidak pernah menutup mata terhadap apa yang kita kerjakan dengan hati yang tulus. Bahkan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan kasih, seperti mendoakan orang lain, menguatkan mereka yang lemah, atau memberikan perhatian pada yang terlupakan, semuanya dicatat Allah dan menjadi bagian dari pekerjaan besarnya di dunia ini. Menjadi kawan sekerja Allah juga menuntut kita untuk memiliki perspektif yang benar tentang siapa yang sesungguhnya kita layani. Kita tidak melayani untuk denominasi, organisasi, atau sekedar program pelayanan, tetapi kita melayani untuk Kristus, Kepala Gereja yang hidup. Kesadaran ini seharusnya membuat kita tidak mudah putus asa ketika menghadapi tantangan, tidak cepat tawar hati ketika merasa sendirian, dan tidak tergoda untuk berhenti ketika hasil belum terlihat. Justru dalam setiap tantangan kita diajak untuk semakin bersandar pada kuasa Allah, sebab Dialah yang memberi pertumbuhan dan memastikan bahwa pekerjaannya tidak pernah gagal. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah kawan sekerja Allah, maka kita akan memandang setiap kesempatan melayani sebagai sebuah kehormatan yang tidak ternilai, bukan beban yang memberatkan. Kita akan belajar menikmati perjalanan bersama Allah, mengalami bagaimana Dia mengubahkan hati kita, memperluas wawasan kita, dan mengajarkan kita arti sesungguhnya dari pengorbanan dan kasih yang sejati. Dengan demikian, kita tidak lagi melayani dengan roh persaingan atau ambisi pribadi, melainkan dengan sukacita yang lahir dari kesadaran bahwa kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan kekal yang akan menghasilkan buah sampai selama-lamanya. Biarlah kebenaran ini meneguhkan hati kita, bahwa apapun peran kita, besar atau kecil, jika dilakukan dengan setia dan tulus, maka kita sedang berbagian dalam pekerjaan Allah yang mulia. Dan pada akhirnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ajaib dan mulia. Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Engkau memanggil kami untuk menjadi kawan sekerja-Mu dalam ladang pelayanan-Mu. Ajarlah kami untuk melayani dengan hati yang rendah, setia dan penuh kasih, bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuatkan kami ketika kami lelah, hiburkan kami ketika kami kecewa, dan penuhi kami dengan pengharapan bahwa setiap jerih payah dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah melalui hidup kami, kasih Kristus boleh nyata, dan banyak jiwa boleh datang memuji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat,
tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.